Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila di era reformasi dan globalisasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM H022438 dengan Prodi Pendidikan Matematika C. Pancasila di era reformasi dan globalisasi. Latar belakang Pancasila di era reformasi dan globalisasi. Pada bagian ini, penting untuk menggarisbawahi signifikansi Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai perubahan besar dalam struktur politik dan sosial Indonesia. Globalisasi membawa pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, menuntut masyarakat untuk tetap mempertahankan identitas budaya sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman. Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ditetapkan pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno dalam sidang BPUPK. Arti penting Pancasila. Pancasila adalah sumber nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai identitas dan ciri khas bangsa Indonesia yang majemuk. Bagian A. Pancasila di era reformasi. Era reformasi ditandai dengan kejatuhan rezim Orde Baru dan transisi menuju sistem demokrasi. Reformasi membuka ruang bagi kebebasan berekspresi, partisipasi politik, dan penguatan masyarakat sipil. Pancasila memainkan peran penting dalam proses ini, dengan nilai-nilainya memberikan dasar bagi pengembangan demokrasi yang sehat. Namun, tantangan muncul seperti meningkatnya polarisasi politik dan radikalisasi yang bisa mengancam nilai-nilai Pancasila. Nomor 1. Pancasila di era reformasi, transformasi, dan tantangan. Era reformasi di Indonesia membawa angin segar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di tengah perubahan yang begitu cepat, Pancasila sebagai dasar negara juga menghadapi tantangan baru. Nomor 2. Transformasi Pancasila di era reformasi. Bagian pertama, demokratisasi nilai. Pancasila semakin dimaknai sebagai landasan bagi sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Yang kedua, pluralisme yang lebih terbuka. Era reformasi mendorong pengakuan yang lebih besar terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar kelompok. Yang ketiga, tantangan Pancasila di era reformasi. Yang pertama, liberalisasi nilai. Terbukanya ruang publik dapat memunculkan nilai-nilai individualisme yang berlebihan, menggeser nilai-nilai gotong royong dan musyawarah. Yang kedua, radikalisme. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mencoba mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Yang ketiga, korupsi. Praktik korupsi masih menjadi masalah serius yang menggerogoti sendi-sendi negara. Yang keempat, disintegrasi. Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik horizontal. Upaya memperkuat Pancasila di era reformasi. Bagian pertama, pendidikan karakter. Pendidikan Pancasila harus diarahkan pada pembentukan karakter bangsa yang berakhlak mulia dan cinta tanah air. Bagian kedua, sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Melalui berbagai media, nilai-nilai Pancasila harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Bagian ketiga, penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten untuk memberikan efek
jera bagi pelaku pelanggaran. Bagian keempat, penguatan lembaga negara. Lembaga negara harus menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga keutuhan NKRI dan menegakkan Pancasila. Bagian B, Pancasila di era globalisasi. Globalisasi mengacu pada proses integrasi ekonomi, politik, dan budaya di tingkat dunia. Di Indonesia, globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Masyarakat Indonesia dihadapkan pada arus informasi dan budaya asing yang sangat cepat. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai penyeimbang dalam menghadapi perubahan ini, membantu masyarakat untuk tetap menghargai identitas dan nilai-nilai lokal. Nomor 1, Pancasila di era globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang semakin krusial di era globalisasi. Dalam era yang ditandai dengan derasnya arus informasi, teknologi, dan budaya asing, Pancasila berfungsi sebagai kompas yang memandu bangsa Indonesia untuk tetap teguh pada jati diri dan nilai-nilai luhur. Nomor 2, tantangan globalisasi terhadap Pancasila. Globalisasi membawa sejumlah tantangan terhadap Pancasila, antara lain: yang pertama, individualisme, kecenderungan masyarakat untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Bagian kedua, materialisme. Nilai-nilai materialisme yang berlebihan dapat menggeser nilai-nilai spiritual dan sosial yang diajarkan dalam Pancasila. Bagian ketiga, pluralisme budaya. Keberagaman budaya yang masuk dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, modernisasi. Perkembangan teknologi yang pesat dapat mengubah tatanan sosial dan budaya masyarakat. Kesimpulannya yaitu Pancasila masih dianggap sebagai fondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Tetapi tantangan dalam implementasinya memerlukan adaptasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila agar relevan di tengah perubahan global dan tuntutan reformasi. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.